Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Walburga Putri Ina, nomor NPM 2310420070. Kelas A, angkatan 23, prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya, itu bisnis kopi kenangan, di mana pendahuluan sekilas kopi kenangan, yaitu sejarah dan latar belakang. Didirikan 2017 oleh Edward Tirnata, James Prananto, dan Cynthia Chereminisha, dan berawal dari keinginan menjagarkan kecintaan kopi Indonesia. Visi dan misinya itu visi rantai kopi terbesar di Indonesia dengan ekspansi internasional. Kalau misinya tersendiri itu menyebarkan kecintaan dan menjadikan kopi berkualitas tinggi dari bahan lokal. Kalau pencapaian dan posisinya itu meraih status unicorn Tarial baru pertama di Asia Tenggara, kurang dari 5 tahun itu mengelola 900 cabang 2024 di Indonesia, Malaysia, di Singapura. Itu yang pertama yang kita analisis. Yang pertama itu organisasi bisnis kopi kenangan. Nah, dalam struktur organisasi kopi kenangan itu ada struktur organisasi perusahaannya. Kopi kenangan dipimpin oleh Edward Tirtanata sebagai CEO dan co-founder dengan struktur organisasi yang mencakup berbagai divisi. Itu ada Edward Tirtanata, kedua James Prananto, tiga Cynthia Chereminisha, yang Fengibing Ineke, yang terakhir Nabil Awi. Nah, kepemimpinan dan budaya perusahaannya itu kopi kenangan menonjolkan budaya inovasi, pertumbuhan cepat, dipimpin oleh Edward Tirtanata. Perusahaan fokus pada pengalaman growth atau kopi berkualitas tinggi dan harga terjangkau menarik generasi muda. Kalau model bisnis dan sumber pendapatan utamanya itu menggunakan bisnis model Canva, yaitu BMC atau dalam 9 blok. Kopi kenangan menyenangkan pelanggan sibuk, menawarkan layanan dan memesan secara online. Kalau ekspansi mitra dan pemasukannya, BMC Kopi Kenangan menekankan partnership sebagai pilar penting untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnisnya. Yang kedua itu strategi operasional bisnis. Proses produksi dan rantaian pasokannya itu kopi kenangan memperkuat rantai pasokan dari hulu ke hilir, menjamin ketersediaan bahan berkualitas, yaitu seperti pemberdayaan petani di Bali atau pengembangan biji kopi. Dan kalau dalam inovasi menu pengembangan produknya itu berbagai menu baru kopi, yaitu kopi coklat dan minuman sebenarnya diperkenalkan untuk memenuhi selera pasaran. Menu itu super sehat, variasi, menyenangkan dan berawan mewahan, yaitu kopi biji lokal. Kalau dalam manajemen kualitas, standarisasinya itu memastikan kualitas investasi segar melalui jaringan dan distribusi dari program keberlanjutan. Kalau efisiensi teknologi operasionalnya itu mengelola logistik yang efektif dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi
operasional cabang. Yang ketiga, strategi pemasaran bisnis. Pilar dari strategi pemasaran bisnis itu ada yang pertama segmentasi pasar dan target konsumen, yang kedua branding dan identitas merek, yang ketiga strategi harga kompetensifnya, dan keempat saluran pemasaran online atau offline, bisa kita menjual secara online atau offline. Yang kelima itu kampanye dan pemasaran inovatif, itu direferensi. Yang terakhir itu diferensiasi produksi dan jual unik. Di sini ada gambarnya, itu status kasus kopi kenangan. Seperti ini gambarnya. Kopi kenangan sukses dengan strategi yaitu branding moms overdose atau target minimal halal, harganya itu mengisi dengan celah pasar. Terus yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Ada aspek kunci pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, rekrut atau seleksi dengan karyawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, manajemen kinerja motivasi. Yang keempat, budaya kerja dan lingkungan karyawan. Yang terakhir, kesejahteraan dan kompensasi. Kalau dalam rekrut dan seleksinya itu, Kopi Kenangan aktif mencari talenta berbagai posisi tersedia, dari manajemen hingga operasional. Proses seleksi transparan, berfokus pada kualitas kandidatnya. Itu pertama itu pelatih dan pengembang melalui Kenangan Akademi atau Kopi Kenangan berkomitmen kan ahad skill. Selanjutnya yang kelima itu pengelolaan keuangan Kopi Kenangan. Nah, sumber pendanaan dan investornya itu didirikan 2017 itu. Kopi Kenangan mulai prosesnya membangun fondasi merek yang kuat. Kalau pendanaannya itu dananya itu sekitar 109 juta, dipimpin oleh Segion untuk ekspansi regional, inovasi produk dan pengembangan teknologi. Pendanaan searchnya itu 13 triliun, itu pendanaan dan World Capital Movement atau mendorongkan pertumbuhan signifikan. Kalau status uniformnya itu sekitar 1 miliar, menjadi drive F dan B itu income pertama di Asia Tenggara. Kalau dari analisis pendapatan probabilitasnya itu memaksimalkan potensi keuntungan melalui 5 aspek, untuk termasuk perbandingan kompetitor dan inovasi produknya. Kalau dari strategi anggaran pengendalian biayanya itu kan fokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi alokasi sumber daya dan pertumbuhan berkelanjutan. Kalau manajemen arus kasnya itu memastikan likuiditas yang kuat dan sehat untuk mendukung operasional harian dan rencana ekspansinya. Kalau produksi keuangan dan pertumbuhannya itu perencanaan strategi yang sulit dan pertumbuhan agresif berkelanjutan baris jangka panjang. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan dari analisis utamanya itu seperti yang pertama, Kopi Kenangan sukses berkat inovasi dan strategi pemasarannya. Yang kedua, pemasukan utama industri kopi Indonesia dengan tren dinamis. Yang ketiga, ekspansi global ketiga negara menargetkan Filipina dan India.
terakhir target pendapatannya itu 400 juta dalam 3-4 tahun. Kalau dari faktor keberhasilan utamanya itu, yang pertama kualitas produk konsisten dan inovasi berkelanjutan. Yang kedua, strategi pemasaran tepat sasaran diadaptasi tren cepat. Yang ketiga, pendekatan digital kuat, itu analisis data konsumennya. Yang terakhir itu eksekusi bisnis solid, yaitu menjadi FKB Hongkong dan Asia Tenggara. Kalau tantangan dan peluangnya untuk masa depan, yaitu peluangnya ekspansi global, target pendapatan besar. Terus peluangnya itu pemanfaatan data untuk produksi tren dan personalisasi. Kalau saran dan pengembangan berkelanjutan itu terus berinovasi dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, optimal analitik data untuk wawasan konsumen dan efisiensi. Sekian dari presentasi saya tentang mengenai bisnis kopi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.